dan yang terbaik dan terindah bagi suaminya. Tuhan, lewat berbagai keadaan kita dipelihara oleh Tuhan, sehingga di tahun ini kita bisa merayakan Paskah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Biarlah sukacita Paskah, berkat Paskah benar-benar memotivasi kita memasuki tahun demi tahun dalam kemenangan. Seperti Yesus alami kemenangan lewat maut begitu rupa, kita akan alami berbagai tantangan apapun yang kita hadapi di tahun-tahun mendatang. Terpuji namanya. Dimuliakan Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, tidak ada bahasan khusus. Maksud saya tema khusus yang saya angkat, tetapi saya ingin membahas Paskah. Dan ayat pokok yang akan kita bahas, sebenarnya kita harus baca di pasal yang ke-12 kitab Keluaran, pasal yang ke-12, seharusnya kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-1 perikop itu, saudara. Pasal 12 tentang perayaan Paskah, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 minimal. Tetapi menyingkat waktu, saya ajak langsung saudara melihat pasal 12 ke ayat yang ke-11. Mari semua kita perhatikan ke ayat pokok kita, yaitu Keluaran pasal yang ke-12 ayat 11. Saya membaca, saudara menyimak dengan saksama. Dikatakan, untuk berangkat bepergian kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Lalu berikutnya, kasut pada kakimu. Jadi nggak boleh ada yang nyeker. Harus lengkap dengan kasut. Dan tongkat di tanganmu, benar-benar mereka dalam kondisi siap dengan tongkat di tanganmu, di tangan mereka, karena inilah gaya mereka. Saudara, dirayakan oleh kita sebagai para pengikut Yesus. Mereka merayakannya 7 masa yang kemudian diringkas menjadi 3. Demikian pun dengan kita, saudara, sebagai pengikut Yesus. Dan 3 bagian hari raya besar itu antara lain, mari kita perhatikan satu persatu. Dan saya yakin ini sudah akrab buat kita. Yang pertama, hari raya Paskah. Disebut Paskah, tapi dalam aplikasinya kita, saudara, Paskah itu bukan Jumat Agung saja, tetapi meliputi, saudara, kebangkitan Yesus. Jadi dari penyaliban sampai matinya, dikubur sampai bangkit. Saudara bisa lihat itu, saudara, yang dilakukan bangsa Israel dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-14. Dan perhatikan yang kedua, setelah mereka merayakan yang disebut Paskah itu, saya sudah jelaskan tadi, maka yang kedua mereka merayakan hari raya Pentakosta. Yaitu hari raya 50 hari setelah Paskah. Jadi saudara, seringkali disebut sebagai hari raya 7 minggu. Setelah hari raya Paskah,
7 minggu berikutnya 49 hari, jadi hari ke-50 mereka merayakan hari raya yang disebut Pentakosta. Demikian pun kita merayakan yang sama. Tetapi seringkali jemaat kurang terlalu memperhatikan itu. Tetapi saya lihat di GPDI Mahanaim, tiap-tiap tahun kita melakukannya, bahkan merayakannya begitu rupa. Saudara bisa lihat itu di dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-22. Dan yang ketiga, yaitu hari raya Pondok Daun-Daunan. Yang mereka rayakan pada tanggal 13 bulan genapi perayaan ini. Itu menjadi iman kita sebagai para pengikut Yesus. Dan 2 hari raya yang sudah digenapi itu, yang pertama adalah seperti yang saya sudah bahas tadi, hari raya over, yang artinya sudah lewat. Kematian yang harusnya membinasakan kita, kematian yang membawa maut itu sudah lewat, dan kita adalah orang-orang yang diselamatkan melalui kebangkitan Yesus, di mana kita tidak akan terus mati dalam kebinasaan, tetapi kita akan dibangkitkan. Itulah Paskah itu. Dan sedangkan hari raya yang sudah digenapi yang kedua adalah hari raya Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Paskah. Kita merayakan bagaimana dia yang dibangkitkan itu, kemudian dia naik ke sorga. Lalu 10 hari setelah kematian Yesus dan kebangkitannya, maka murid-murid menunggu di kamar loteng, dan hari ke-10, tepat hari yang ke-50, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah Pentakosta. Gereja kita adalah gereja Pentakosta. Artinya kita mengimani ini, bahwa ini bukan cerita yang dialami oleh murid-murid, tepatnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Tetapi inilah pengalaman orang-orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita merayakan Paskah, kita juga merayakan Pentakosta, dalam artian kita harus mengalami pengalaman Pentakosta itu, yaitu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Seringkali kita hanya mentok sampai percaya kepada Yesus, dibaptis, lalu selesai. Tetapi kita jangan lupa harus juga dibaptis dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari raya Pondok Daun-Daunan. Ini masih belum digenapi. Yaitu di mana nanti ketika digenapi, setelah gereja disempurnakan, ketika penguasa dunia menguasai dunia, dan oknumnya itu tidak lain adalah antikris, gereja yang sempurna akan mengalami penggenapan ini. Kita akan disingkirkan ke padang gurun. Dia tidak berkuasa atas kita, tetapi mereka yang tertinggal, mereka akan berhadapan dengan antikris. Satu-satunya cara untuk luput dari antikris,
yaitu menjadi sahid Kristus. Karena tidak ada seorang pun pengikut Yesus yang bertahan hidup kecuali melalui mati syahid. Kalau dia mau hidup, dia harus menyangkal Yesus. Tapi gereja yang sempurna disingkirkan kepada buruk. Nah, tentunya ini adalah bahasan-bahasan sendiri yang akan kita bahas. Tetapi saya akan fokus kepada Paskah. Nah, sekarang saudara, perbedaannya antara orang Kristen, pengikut Yesus, dengan orang Yahudi, orang Israel, sama-sama merayakan Paskah. Sama-sama merayakan hari raya Pentakosta. Sama-sama merayakan yang disebut hari raya Pondok Daun-Daunan. Tetapi perbedaannya, mari kita lihat perbedaan. Bangsa Israel sampai hari ini, detik ini, 3 hari raya yang mereka rayakan itu masih mereka rayakan secara simbolik, secara gambaran atau analogi yang belum penggenapannya terjadi. Itu iman orang-orang Yahudi yang terus terang saya ingin katakan kepada saudara, salah, keliru. Kenapa? Karena sampai hari ini mereka tidak mau mengakui, tidak mau mempercayai bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari Paskah, di mana dia mati, bangkit, hidup, naik ke sorga, membuktikan wujud dari Paskah, bahkan sampai Pentakosta. Dan nanti dalam penggenapannya, yaitu hari raya Pondok Daun-Daunan. Mereka menolak, mereka tidak percaya, mereka tidak mau mengakui Yesus itu adalah Mesias, yang adalah Tuhan, yang dia buktikan bahwa dia manusia, Allah yang menjadi manusia, dan kemudian membuktikan kematiannya dan bangkit itu lewat kebangkitannya. Dia benar-benar Allah. Itu sebabnya saya ingin menunjukkan dalam bentuk diagram saudara perbedaan ini. Saya mulai dengan jenis hari raya, lalu yang kedua adalah bangsa Israel yang merayakannya. Nanti yang ketiga, gereja, orang percaya, saudara dan saya, yang juga merayakannya, tetapi nanti saya taruh di balik, di berikutnya. Saya lihat dulu bangsa Israel. Tentang jenis hari raya pertama, yaitu Paskah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai sekarang mereka masih menganggap bahwa Paskah itu, tolong diklik, belum digenapi. Jadi mereka merayakan dari sejak mereka merayakan pertama kali di Mesir sampai sekarang ketika mereka tidak lagi punya bait Allah, mereka masih merayakannya secara simbolik. Gimana caranya? Yaitu domba itu mereka sembelih dan lalu memakannya. Mereka nggak tahu bahwa domba itu sudah nggak perlu disembelih lagi.
Kita berbeda merayakannya dengan kemenangan. Amin. Karena kita mengalami itu. Mereka tidak mengalami kuasa Pentakosta itu di dalam hidup mereka. Mereka tidak mengalami kuasa ilahi memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda bahasa roh yang keluar dari bibir mulut mereka. Tetapi bagaimana dengan saudara dan saya? Nanti kita lihat. Kasihan bangsa Israel. Demikian pun dengan yang ketiga. Mereka merayakan pondok daun-daunan. Mereka selama sekian hari berada di halaman rumah mereka. Berpesta sukacita, makan begitu rupa. Mereka tidak tinggal di rumah mereka. Tapi mereka sekali lagi saudara, merayakannya secara simbolik atau belum digenapi. Tetapi lihat sekarang gereja. Orang percaya, saudara dan saya berharap karena saya menerima Yesus secara pribadi. Saya mati dari hidup yang lama dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Bagaimana dengan kita? Apakah Kristen kita hanya sebagai orang yang merayakan perayaannya, tapi enggak mengalami? Tapi saya berdoa, anak Tuhan GPDI Mahanaim benar-benar mengalami Paskah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sampai itu. Klik. Kita juga mengalami yang namanya Pentakosta. Kita benar-benar menjadi orang yang diurapi Tuhan, disertai, dikuasai Tuhan. Begitu rupa. Hidup dalam pimpinan roh. Tetapi saudara, ia disahid Yesus. Ketika Antikris berkuasa. Yang dikasihi oleh Tuhan. Perayaan Paskah pertama kali dirayakan oleh bangsa Israel di Mesir. Dari bangsa Israel yang saat itu semuanya ada di Mesir dalam posisi jajahan. Harus memilih seekor yang lebih bergantung dan menggantungkan semuanya tentang kerohanian keluarga kepada istri. Bahkan diambil tanggal 10, 11, 12, 13, 14 disimpan. Ini mempunyai pengertian rohani luar biasa. Yesus sudah diperkenalkan sejak saudara di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Allah berkata, keturunan perempuan ini yang tidak lain 4.000 tahun kemudian Yesus. Dia akan menyerahkan dirinya. Waduh, satu peristiwa yang sangat luar biasa kalau kita mempelajari firman Allah begitu rupa. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 14 hari, sekali lagi 4 hari sejak diperkenalkan, domba itu diambil pada senja hari. Bukan kebetulan Yesus disalibkan. Kalau menurut rentang waktu di hari itu, jam 3 ketika Yesus menghembuskan napas, itu adalah senja hari. Kenapa? Pergantian hari bangsa Israel bukan jam 12 tengah malam, tetapi jam 6 petang. Jadi kalau sudah jam 3 saudara, mereka anggap sudah petang karena mereka akan memasuki hari yang baru. Begitu rupa. Kita lihat di sini.
bagaimana kemudian saudara, domba itu dipotong pada senja hari. Lalu darahnya mereka tampung di dalam sebuah bokor. Lalu untuk apa darah itu? Sebagai tanda bahwa mereka telah menyembelih domba itu. Caranya apa? Mereka datang ke rumah mereka, ke depan rumah, pintu depan rumah. Lalu saudara melaburkannya di ambang pintu. Ambang, perhatikan tangan saya. Dan kedua tiang pintu. Sehingga kalau diproyeksikan persis tanda salib di pintu rumah setiap keluarga Israel melakukan hal itu begitu rupa. Lalu mereka mengambil dagingnya, mengolahnya saudara dengan cara tidak boleh direbus, tapi harus dibakar. Dibakar begitu rupa seperti yang sudah kita baca tadi. Lalu saudara yang patah, kata firman Allah. Karena ini sudah dinubuatkan begitu rupa. Dan dahsyatnya saudara, saat itu karena besoknya hari Paskah, mereka harus cepat-cepat mengakhiri prosesi penyaliban itu. Dan ajaib, Yesus jam 3 petang, dia berseru, sudah selesai. Dia mati. Ketika melihat para prajurit melihat Yesus mati, lalu mereka untuk memastikan Yesus sudah mati, mereka lakukan yang tidak diperintah. Tradisi orang Yahudi untuk membuat orang percepat mati, yaitu ambil balok, gelondongan di tubuh Yesus yang patah. Mungkin anak-anak sampai sekarang bangsa Israel, saudara, kalau merayakan Paskah, mereka bertanya, kenapa tulangnya enggak boleh patah? Kamu enggak usah banyak ribut sih. Taurat bilang begitu, enggak boleh bikin patah. Ya sudah, ikuti saja. Mereka enggak tahu bahwa ini sudah menggenapi apa yang dikatakan firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keras hati orang Israel menolak Yesus sampai hari ini, sampai detik itu, begitu rupa. Maka setelah itu terjadi, bangsa Israel menunggu sampai tengah malam, di mana mereka akan meninggalkan tanah Mesir sesuai dengan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tengah malam, malaikat maut datang mengunjungi setiap rumah untuk membunuh orang-orang yang ada di rumah yang tidak mengenakan tanda darah di rumah mereka pada ambang dan kedua tiang pintu rumah mereka. Terdengar ratapan tangisan di seluruh bangsa Israel, bangsa Mesir. Sebab minimal anak sulung mereka mati mendadak, menjadi korban maut. Kalau si papa juga sulung, papa ikut mati. Kalau ibunya sulung juga ikut mati. Bahkan hewan sulung pun mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di rumah orang-orang Israel yang memiliki tanda darah itu, ada sukacita kegirangan karena hidup Kristus itu
digenapi dan dialami oleh mereka, khususnya bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Pada malam itu juga mereka meninggalkan Mesir sebagai orang yang merdeka dari jajahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika itulah mereka menggenapi ayat yang Bapak Ibu lihat di layar ini. Apa ayat ini katakan? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Kapan mereka menjadi Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan menjadi penghuni tanah Kanaan secara rohani? Yaitu saat menerima korban anak domba. Saya ingin tanya, apa orang Israel sekarang sudah menerima korban anak domba yang Allah karuniakan yang menyelamatkan mereka? Yang mereka terima domba simbolik. Mereka menolak yang namanya Yesus sebagai anak Allah, sebagai korban ajaib. Tetapi justru kita, udah gak ada ayat, justru kita yang merayakan Paskah yang sesungguhnya. Merayakan Paskah secara simbolik atau secara harafiah, seperti yang mereka lakukan ketika mereka ada di Mesir ribuan tahun yang lalu. Artinya sampai sekarang secara kebangsaan bangsa Israel tidak mengakui dan menolak Yesus sebagai Mesias, penebus, dan Tuhan itu sendiri. Tapi saudara dan saya harus bangga. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita mendapat kemurahan. Memakai nama Allah kita. Lihat, banyak semua agama di dunia memakai nama istilah. Dengan istilahnya Allah apakah itu. Tetapi kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang memiliki Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang akan mengumpulkan kita di dalam kerajaan sorga yang mulia untuk selama-lamanya. Tetapi karena kekerasan hati bangsa Israel, mereka tetap menantikan Mesias yang lain. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat yang tadi, Imamat 25 ayat 38, saya ingin katakan saudara, mereka belum memiliki Allah yang sesungguhnya itu. Karena mereka menolak. Jelas-jelas mereka tidak mau terima Yesus yang disalib itu. Sebaliknya, kita adalah orang-orang yang menerima dan percaya. Karena kita sudah diselamatkan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya rasanya kurang lengkap kalau tidak memberikan ayat ini kepada saudara. Yaitu bagaimana Rasul Paulus dia menjelaskan tentang bangsa Israel yang keras hati, yang tidak mau terima Yesus sampai detik ini. Nanti dia baru dapat kemurahan Tuhan, yaitu saat antikris memerintah. Yuk, saya ajak saudara untuk membaca Roma pasal 11, mulai ayat 25 ingat, sampai ayat 28. Saya tidak akan menjelaskan secara detail,
Tetapi saya ingin memberi gambaran kepada saudara. Perhatikan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Saya di sini aja. Ya. Aku mau agar kamu mengetahui ini. Perhatikan apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Karena penolakan bangsa Israel, berita salib yang seharusnya dibawa oleh bangsa-bangsa Israel, dibagikan ke seluruh bangsa ini, di dunia ini, saudara, justru ditolak. Sehingga akhirnya nama Yesus, karya kematiannya, diberikan kepada orang-orang non-Yahudi dan dibagikan ke seluruh dunia ini. Israel mengeraskan hati begitu rupa, menolak. Sampai kapan? Seluruh bangsa-bangsa yang lain menjadi percaya kepada Yesus. Sebab itu jangan heran kalau kita sekarang lihat kegerakan luar biasa di kalangan orang-orang non-Israel, yaitu bangsa-bangsa termasuk Indonesia, yang menjadi percaya kepada Yesus secara luar biasa. Kita pindah ke ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi nanti Israel diselamatkan kalau semua bangsa sudah menjadi percaya Yesus. Kesian. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari siapa? Israel adalah keturunan Yakub. Punya anak berapa? 12. 12 suku. Baru nanti percaya. Pindah ke ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi penolakan kepada Yesus yang dilakukan bangsa Israel bukan berarti bukan dosa. Ayat ini yang mengatakan kekerasan hati bangsa Israel, penolakan terhadap Yesus. Kita bersyukur kita menjadi orang yang menerima Dia. Kita buktikan dengan terima tubuh dan darahnya. Ayat berikutnya mengenai Injil, perhatikan, mereka adalah seteru Allah karena kamu, karena kita. Jadi mereka sampai sekarang belum mau percaya kepada Yesus terhadap Injil. Itu sebabnya jangan tanya soal Injil kepada mereka. Mereka marah sekali. Tetapi mengenai pilihan, sebagai status mereka bangsa pilihan, kata Paulus, mereka adalah kekasih Allah oleh karena siapa? Nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka? Abraham. Allah berkemurahan kepada Israel sampai saat ini. Karena janji Allah kepada Abraham. Itu sebabnya Bapak Ibu, rahasia yang saya katakan kepada Bapak Ibu. Bagi orang non-Yahudi, keselamatan itu hanya sampai di awal pemerintahan antikris akan berkuasa di muka bumi ini. Tetapi bagi Israel, di masa 3,5 tahun, mereka dapat kemurahan. Sehingga Musa dan Elia secara khusus nanti akan diutus kepada mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu bisa lihat itu di Wahyu pasal yang ke-11.
Mereka akan menginjili, barulah mereka bertobat. Mereka akan menyesal begitu rupa. Tetapi apa mau dikata? Dan tidak ada seorang pun secara kebangsaan mereka yang masuk gereja sempurna, pengikut Yesus sejati. Tapi mereka diselamatkan melalui mati syahid karena beriman kepada Yesus di masa akhir, yaitu masa 3,5 tahun pemerintahan Antikris. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berbicara tentang kita sebagai Israel rohani. Bagi kita sebagai Israel rohani, kita yakin Paskah secara rohani telah digenapi. Saat Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita mengalami penggenapan Paskah secara pribadi. Ingat, saya katakan lagi, secara pribadi. Dalam hidup kita, yaitu saat kita menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita di hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya sebagai pengikut Yesus yang sejati, yang sungguh-sungguh hidup dan mengalami Paskah yang sebenarnya dalam hidup kita, Paskah bukan perayaan yang kita rayakan setahun sekali. Ini dengar baik-baik. Tetapi kita rayakan setiap hari. Mungkin saudara berkata, kok bisa? Kan hari raya Paskah ini cuma April. Nanti tahun depan, April mendatang, entah bulan apa, baru kita rayakan lagi. Tetapi saya ingin katakan perayaan itu harus jadi pengalaman kita setiap hari. Itu sebabnya mari kita pelajari Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel. Dan apakah kita benar-benar sudah mengalami atau mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari tentang Paskah itu. Itu sebabnya sebelum kita pelajari perayaan roti tidak beragi, lebih dahulu kita pelajari perayaan Paskah sebagaimana yang ditulis dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Sebenarnya saya ingin langsung, tetapi alangkah baiknya saudara mengerti dulu latar belakangnya, kisahnya dalam Keluaran 12 ayat 3 sampai 14 ini. Cepat ya saya membacanya ya, saudara mengikutinya. Mengenai Injil, Keluaran 12 mulai ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini saya sudah ucapkan tadi sedikit, diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ingat kepala rumah tangga tadi. Berikutnya ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Jadi saudara, kalau seekor domba hanya untuk papa, mama, anaknya satu, gak habis kan? Jadi bisa bergabung. Ini juga gambaran bagaimana kekeluargaan di dalam Yesus. Ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6.
Kamu harus mengurungnya sampai hari keempat. Ingat, ke-14 tadi. Ya, bulan ini. Lalu seluruh jumlah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Yesus mati pada senja hari. Selanjutnya, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkannya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah di mana orang memakannya. 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makannya dengan roti yang tidak boleh beragi beserta sayur pahit. Berikut, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu harus bakarlah habis dengan api. 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. 12. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujadikan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Ini yang disebut Passover, Paskah. Harusnya maut jadi sasaran kita. Tapi kita terima darah Yesus. Kita diselamatkan. Bilang amin semua. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Terakhir, hari ini aku akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamat. Kita sudah mengalami, menerima di hati, dan keselamatan itu sudah jadi jaminan kita. Kesian Israel, mereka menolak. Sekarang saya ingin menjelaskan, kembali ke caption, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan, yang pertama, apakah kita sudah menyembelih domba pada senja tanggal 14, seperti secara simbolik yang dilakukan oleh bangsa Israel? Saya ingin katakan kepada saudara tentang Paskah yang sesungguhnya. Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup dalam hidup kita? Kalau ada sedikit pun keraguan dalam diri kita, saudara, saya ingin katakan ini sangat berbahaya
dalam kekristenan kita. Kita harus menjadi pengikut Yesus yang benar-benar meyakini tidak ada keselamatan di dalam nama yang lain. Hanya di dalam Yesus. Sehingga apapun saudara yang menjadi konsekuensi dalam pengiringan kita kepada Yesus, kita rela menerimanya. Karena hanya oleh iman kepada Dialah kita diselamatkan. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang saya bisa tampilkan dalam hal ini. Tapi tentu mungkin saudara sudah tahu. Dari rangkaian ayat yang kita baca tadi, saya ingin masuk ke bagian kedua. Yaitu membubuhkan darah pada tiang dan ambang tiap-tiap pintu rumah kita. Saya tidak akan suruh nanti saudara sembelih domba lalu rumah saudara dicat dengan darah saudara. Bisa menjadi bahan tertawaan orang, tetapi secara rohani, apakah kita secara pribadi telah menerima Yesus dalam diri dan hati bahkan jiwa kita, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sehingga ayat ini benar-benar menjadi kredo bagi kita, syahadat kita. Saya pernah ungkapkan ini beberapa kali kepada saudara. Sehingga ini harus menjadi pengakuan yang keluar dari mulut kita. Sehingga di hati kita, tanda darah itu tidak akan terhapuskan. Oleh apa? Bahkan oleh karena aniaya sekalipun. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini sebagai kredo kita. Roma pasal 10 ayat 9 lebih dahulu. Jemaat semua mengucapkan, ucapkan dengan iman dan dari dasar hati kita. Siap? 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan... Jangan sampai ada sedikit pun keraguan. Seolah-olah Dia bukan Allah. Ketika di tengah-tengah lingkungan yang tidak bersahabat dengan kita. Pindah ke ayat 10. 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, dan kita berani mengaku di depan siapapun. Saya pengikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan saya. Kita bisa merayakan, tetapi inilah penggenapannya yang benar-benar harus terjadi. Inilah saat hati kita dilabur oleh tanda darah itu di dalam kehidupan kita. Kita pindah ke yang ketiga. Daging dan domba dimakan dengan roti yang tidak beragi. Saya ingin tekankan kepada saudara. Roti yang tidak beragi ini, gambaran ragi di sini adalah gambaran dosa. Kalau saudara baca dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ragi selalu berkonotasi negatif yang adalah artinya dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bangsa Israel ketika makan domba itu, mereka memakannya dengan roti tidak beragi. Ini adalah gambaran bagaimana ketika kita terima Yesus, kita benar-benar dibebaskan dari segala ragi dosa. Dan kita seperti adonan yang bebas dengan ragi. Tadi pagi saya katakan, di stadium roh, dosa apa yang bisa kita lakukan dengan roh? Kesombongan, kebanggaan,
Itu stadium roh, saudara. Kalau ada dosa itu di dalam diri kita, berarti ada ragi yang gak berkenan kepada Tuhan. Dosa di pikiran, itulah dosa stadium jiwa. Dan dosa yang dilakukan oleh fisik kita, itulah ragi-ragi yang ada di tubuh kita. Orang Kristen, kita harus bebas dari ragi. Tidak boleh ada lagi ragi ini di dalam diri kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, pada malam itu Allah akan mendatangi tanah Mesir. Rumah orang Mesir yang tidak memiliki tanda, di rumahnya akan alami kematian. Apakah kita benar-benar punya keyakinan dalam hati kita? Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita siap. Karena kita dalam iman kepada Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Bersih hati kita dari segala ragi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai penutup, mungkin ada di antara saudara berkata, saya manusia yang masih lemah, kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Siapapun di dunia, kita bisa mengalami itu. Tetapi kita bersyukur, kita punya fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Namun saya ingin tegaskan kepada saudara sebagai jemaat, jangan jadikan fasilitas ini sebagai SIM. Di mana saudara jadikan SIM. Ketika saudara mau berbuat dosa, pikiran yang gak beres, apapun itu, lalu saudara, ada 1 Yohanes 1 ayat 19. Tampilkan ayat yang terakhir. Kita terima kemurahan Tuhan, tapi bukan berarti kita bisa menggunakannya sebagai SIM. Kita harus kudus di hadapan Tuhan dalam kebenaran. Itu sebabnya kita sebentar ambil roti dan anggur. Kita yakin pengudusan Dia sudah kerjakan dalam hati kita. Dan kita ingin terus di dalam kekudusan. Bersama-sama kita tutup ibadah kita dengan membaca ayat ini. Siap jemaat? 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semua bilang amin. Hanya di dalam Yesus. Tetapi sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai alat untuk kita mohon anugerah sejauh timur dari barat. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu banyak kita yang belum mengerti sehingga kita melakukannya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita punya kesempatan untuk datang kepada Dia, memohon belas kasihan.